Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap teman sejawat yaitu guru SDN KLU 07 untuk melengkapi tugas saya di identifikasi masalah dan penyebab-penyebabnya. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu, mohon maaf ya, saya untuk menyita waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara untuk menanyakan penyebab-penyebab di identifikasi masalah saya. Ya, langsung saja Ibu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran? Menurut saya, peserta didik itu kurang termotivasi dalam pembelajaran itu yang pertama dari peserta didik itu sendiri, kurangnya kemauan untuk belajar, kemudian tidak adanya motivasi dari orang tua atau lingkungan sekitarnya, kemudian lingkungan rumah, ya pokoknya itu yang berkaitan sama peserta didiknya. Kemudian kalau dari sekolah bisa juga terjadi karena tidak ada gaya metode atau inovasi yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga anak kurang termotivasi untuk belajar. Iya, baik. Untuk selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik kurang berminat dalam membaca? Karena kan kita tahu ya sekarang itu anak-anak itu kadang di dalam kelas itu malas untuk membaca. Ya, yang pertama itu mungkin anak tersebut belum bisa membaca, jadi sehingga kalau disuguhkan buku untuk kelas rendah ya, jadi mereka melihat buku hanya gambarnya saja, jadi dia tidak bisa membaca sehingga hanya melihat gambar. Kemudian sekarang kan anak-anak udah megang HP ya kan, dari YouTube semua mereka itu hanya mendengarkan, melihat. Sedangkan untuk huruf ya kita untuk melihat buku itu jarang. Jadi mereka anak-anak sudah pandai dengan elektronik, dengan gadget, sehingga buku ya sudah terlupakan. Itu kemungkinan juga dari rumah tidak terbiasa diberikan buku, tidak dilatih untuk membaca buku cerita atau apalagi buku pelajaran, ya kan. Kemudian dari sekolah biasanya kita kan ada literasi untuk pagi-pagi atau ya di sebelum belajar, itu juga tidak membiasakan untuk anak-anak berapa menit membaca buku. Ada juga di kelas, biasanya kan kita punya sekarang itu, kalau dulu pojok baca, sekarang namanya ada lagi yang baru. Nah, itu biasanya bukunya tidak diperbarui atau hanya ya itu saja, anak-anak tidak tertarik. Jadi buku yang sudah lama ya sudah tergeletak saja. Kemudian susunannya masih ya dengan yang masih berantakan, jadi anak-anak udah tidak tertarik. Terus ya itu aja sih kalau kata saya untuk yang dalam membaca ya. Iya, baik. Untuk selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru? Terkadang kan kita sudah menjelaskan banyak materi gitu ya, ternyata tiba-tiba yang kita jelaskan itu tidak ditangkap secara maksimal oleh siswa gitu. Nah, ini berarti kan penyampaian dari guru ya. Mungkin saat guru menyampaikan, guru tidak membuat anak terfokus pada guru tersebut. Kemudian guru tersebut belum memakai ya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik untuk anak bisa memahami. Misalkan kalau anak kelas rendah perlu yang konteks tuh nyata ya, harus dia bisa diraba, bisa dipegang atau bisa dilihat secara langsung. Nah itu untuk anak kelas rendah. Kalau anak kelas tinggi kan
mungkin mereka sudah ada bayangan atau mereka tidak perlulah kita suguhkan sebuah poster, atau mereka bisa juga sudah tahu kalau bentuk buku itu seperti buku gitu. Kalau anak kelas rendah harus ini buku, harus dibawa buku yang konkret ya, benar. Nah itu juga pengaruh. Dan juga satu lagi, anak memang belum siap untuk belajar pada saat guru memberikan pembelajaran. Ya, itu berarti masalahnya di pengelolaan dari gurunya ya. Iya. Gurunya dalam mengelola kelas itu belum maksimal. Iya, ada juga kan gaya belajar anak kan sekarang kan ada yang bisa melihat langsung, atau ada yang berlari-larian sambil, padahal di situ dia harus memegang bendanya gitu. Ada juga yang mendengarkan ya kan. Jadi ada juga anak yang sambil mendengarkan sambil menggambar tuh. Nah itu jadi bentuk-bentuk pembelajaran pada anak. Nah seorang guru itu ya Harus bisa menguasai ya. Oke, selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang mampu menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS ya, yang membutuhkan berpikirnya lebih kritis lagi gitu? Ya, kalau menurut saya nih ya, pertama ya kalau HOTS itu kan pasti sudah ada membacanya, sudah bisa dalam konteks memahami. Nah, jadi anak-anak itu belum bisa memahami dari soal tersebut, sehingga untuk menjawabnya kesulitan. Kemudian guru ya balik lagi, guru belum terbiasa memberikan soal-soal HOTS kepada anak, sehingga anak baru melihat soal HOTS, baru hanya jadi belum bisa memahami kembali kan. Iya, Seperti kurang berlatih aja ya. Kurang terlatih ya. Selanjutnya, apa penyebab peserta didik itu kurang memahami konsep dasar matematika? Ya, kadang kan untuk anak-anak itu mungkin matematika udah sulit. betul. Ya itu pola pikir anak kan seperti itu ya. Matematika karena sudah berkaitan dengan angka, sulit nih itu. Nah jadi anak itu kalau tidak dibiasakan atau tidak punya rasa kesenangan dengan matematika, sudah merasa matematika susah, matematika sulit. Nah itu dulu. Jadi tidak semua anak ya semuanya menyukai matematika, pasti kan gitu. Kemudian anak-anak itu ya kalau matematika memang harus dari yang dasar, baru kalau sudah mengerti baru bisa melanjutkan ke materi selanjutnya ya kan. Kalau anak-anak di tingkat yang dasarnya dia dari awal tidak suka, terus pas saat diajari tidak memahami, jadi selanjutnya dia akan merasa kesulitan gitu. Terus seperti itu. Oke, selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang aktif dalam pembelajaran gitu? Kadang hanya guru gitu loh. Ya, nah kalau menurut saya pertama siswa karena kurang aktif itu dikarenakan media yang diberikan oleh gurunya itu tidak mengajak siswa untuk melakukan kegiatan. Ya, contohnya hanya melalui ucapan atau kata-kata aja. Terus ya kurang menarik lah gitu. Jadi anak tidak sesuai ya juga. Kemudian anak-anak ya jadi merasa gurunya guru ngomong sendiri, anak-anak ya sibuk sendiri ya seperti itu. Jadi ya tidak aktif, sehingga ya hanya kelihatannya diberikan soal saja, kemudian disuruh menulis saja, kemudian disuruh jawab ya. Bagaimana untuk anak tidak student center ya istilahnya kan itu. Sekarang kan student center ya. Jadi ya guru harus memberikan pembelajaran yang membuat anak sebagai student center itu tadi. Ya, baik, terima kasih Bu Dwi atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak. Semoga tugas ini bisa terselesaikan dengan baik. Okay.